Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Profesor Dr. Erni Hendrawati, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis kami terkait perhitungan atas proyek startup Burger Kreatif. Selamat menyaksikan. Em, Pada kali ini be- saya Muhammad Raya Fakil Akbar akan presentasi dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada M. Tajalin Nasrullah, Naisha Aulia, Rintan Maharani, dan Naufal Zihni Mubarak. Next. Selanjutnya yaitu profil dari startup kami. Kami mengambil startup Burger Kreatif. Burger Kreatif adalah usaha yang bergerak di bidang F&B atau Food and Beverage, yaitu merupakan usaha kuliner inovatif yang menawarkan burger dengan konsep kustomisasi dan berfokus pada pasar anak-anak. Menggabungkan edukasi dan teknologi, usaha ini menyediakan pengalaman makan yang interaktif dan menyenangkan melalui pilihan roti yang berwarna, topping kreatif, dan aplikasi virtual untuk merancang burger tersebut. Dengan lingkungan restoran yang ceria, layanan keliling, serta konten edukatif di media sosial, Burger Kreatif menargetkan keluarga dengan anak-anak yang mencari pengalaman kuliner unik dan menyenangkan. Selain itu, usaha ini menjanjikan kualitas bahan yang sehat dan aman untuk anak-anak, serta pelayanan yang ramah anak. Menjadikannya pilihan utama untuk acara-acara khusus dan konsumsi sehari-hari. Contohnya seperti acara ulang tahun dan lain sebagainya. Visi dari startup kami yaitu mewujudkan burger inovatif dan berkualitas tinggi yang menjadi pilihan utama masyarakat dengan mengedepankan pengalaman kuliner yang unik, kreatif, dan edukatif. Next. Baik, berikut merupakan biaya investasi yang dilakukan oleh startup kami yaitu Burger Kreatif. Dapat dilihat bahwasannya startup kami melakukan berbagai macam investasi yang terutama itu di bidang peralatan-peralatan untuk membantu produksi burger produk kami itu. Contohnya dapat kita lihat seperti komputer, tab, monitor, piring, gelas, sendok, garpu, pisau, blender, kompor gas, wajan, talenan, dan perlengkapan masak, serta interior. Dengan total investasi sebesar 46.130.000. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya, biaya penyusutan. Biaya penyusutan adalah pengalokasian biaya aset tetap selama umur ekonomisnya. Dalam bisnis burger kreatif, aset tetap seperti peralatan dapur, komputer, dan peralatan makan sangat penting untuk operasional sehari-hari. Penyusutan dihitung berdasarkan nilai investasi awal dan umur ekonomis dari masing-masing aset. Misal, jika kita memiliki peralatan dapur yang dibeli seharga 50 juta, dengan umur ekonomis 5 tahun, maka biaya penyusutannya per tahun adalah 10 juta. Total penyusutan yang dihitung untuk semua aset tetap mencapai 9.216.000 rupiah per tahun. Memahami biaya penyusutan ini sangat penting karena dapat mempengaruhi laporan keuangan dan pajak yang harus dibayar oleh bisnis. Next. Selanjutnya, kita akan membahas biaya bahan baku. Bahan baku adalah komponen utama dalam produksi dan terdiri dari dua kategori, bahan baku utama dan bahan baku pendukung. Bahan baku utama mencakup daging burger, roti burger, keju, selada, tomat, saus, dan acar. Setiap bahan memiliki harga yang bervariasi dan dapat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar. Misal, harga daging bisa naik karena permintaan yang tinggi atau pasokan yang terbatas. Di sisi lain, bahan baku pendukung seperti sarung tangan juga penting untuk menjaga kebersihan dan keamanan makanan. Total biaya bahan baku per bulan mencapai 202.694.400 rupiah. Memahami biaya bahan baku ini sangat penting untuk menentukan harga jual burger dan memastikan bahwa bisnis tetap menguntungkan. Next,
Biaya operasional mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Ini termasuk biaya produksi yang meliputi biaya transportasi, tenaga kerja, isi ulang gas, listrik, dan air. Setiap elemen biaya ini harus dikelola dengan baik untuk memastikan efisiensi operasional. Misalnya, biaya tenaga kerja harus diperhitungkan dengan cermat agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Total biaya operasional per bulan adalah 5.150.000 dan jika kita hitung untuk 1 tahun, totalnya mencapai Rp61.800.000. Memahami dan mengelola biaya operasional ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan bisnis dan meningkatkan profitabilitas. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Oke, di sini saya akan membahas perhitungan biaya lanjutan. Nah, pertama ada analisis return cost ratio yang digunakan untuk menilai usaha secara finansial. Nah, di sini ada total biaya produksi yang dikeluarkan sebesar 273.710.000 sekian, hasil dari biaya produksi ditambah biaya operasional dan ditambah biaya penyusutan. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh mencapai 537.600.000. Hasil dari harga jual produk 50.000 dikalikan jumlah produksi, yaitu 30 unit per hari selama 336 hari. Dengan menghitung selisih pendapatan dan biaya produksi, diperoleh keuntungan sebesar 263.889.000 sekian. Rasio RC dihitung dengan membagi total penerimaan dengan total biaya produksi menghasilkan nilai 1,96. Karena nilai ini lebih dari 1, maka usaha ini dinilai menguntungkan. Next. Nah, selanjutnya ada return on investment atau ROI dan payback period. ROI dihitung dari pembagian keuntungan dengan total biaya produksi yang kemudian dikalikan 100%, menghasilkan nilai 96,41%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi cukup tinggi. Selanjutnya ada payback period atau waktu pengembalian modal dihitung dengan membagi total investasi sebesar 1.368.000.000 sekian dengan keuntungan tahunan sebesar 263.889 sekian. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa modal akan kembali dalam waktu sekitar 5,19 tahun yang mengindikasikan bahwa usaha ini memiliki durasi pengembalian modal yang wajar. Next. Nah, di sini ada proyeksi laba rugi. Pendapatan tahunan diproyeksikan sebesar 537.600.000 sekian yang dihitung dari harga jual produk 50.000 dikalikan dengan jumlah produksi per hari, yaitu 30 unit, dan frekuensi produksi selama 336 hari dalam setahun. Total biaya produksi meliputi biaya variabel sebesar 202.694.000 sekian dan biaya tetap sebesar 202.800.044 sekian, sehingga totalnya mencapai 334.755.000 sekian. Dengan pendapatan dan biaya tersebut diperoleh laba bersih sebesar 202.844.000 sekian. Berdasarkan proyeksi ini terlihat bahwa usaha memiliki potensi keuntungan yang menjanjikan. Selanjutnya akan dibahas teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan BEP. Yang pertama, pada perhitungan ini, BP unit menunjukkan jumlah minimum produk yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi, yaitu 1.481 unit. Sementara itu, BEP rupiah menunjukkan pendapatan minimum yang harus dicapai, yaitu 74 juta. Artinya, jika penjualan dan pendapatan berada di bawah angka ini, perusahaan akan rugi. Untungnya, pendapatan yang kami cari sudah jauh melebihi BP, yaitu 576 juta. Sehingga kita
sudah menghasilkan laba sebesar 373 juta. Dengan begitu, fokus kita selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi biaya untuk memperbesar keuntungan. Next. Di sini ada proyeksi BEP dengan unit rumus lain. Proyeksi BEP rupiah menunjukkan bahwa perusahaan perlu mencapai pendapatan minimal 570 juta agar tidak mengalami kerugian. Ini dihitung berdasarkan total biaya tetap dan rasio antara biaya variabel dan pendapatan. Sementara itu, proyeksi BEP unit menunjukkan bahwa perusahaan perlu menjual dalam jumlah tertentu agar impas. Namun, pada perhitungan ini hasilnya negatif minus 0,81 unit. Karena biaya variabel per unit lebih besar dari harga jual per unit, artinya struktur biaya atau harga jual perlu disesuaikan. Karena kondisi ini seperti ini membuat bisnis tidak bisa mencapai BEP. Next. Yang selanjutnya itu analisis NPV. NPV yaitu Net Present Value adalah cara untuk menghitung apakah suatu investasi menguntungkan. Kita menghitung nilai sekarang dari semua arus kas masa depan, lalu dikurangi investasi awal. Dalam tabel ini, dengan tingkat diskonto 10%, total nilai sekarang arus kas adalah 1,037 miliar. Tapi investasi awal 1,368 miliar. Sehingga NPV-nya negatif 331 juta. Artinya investasi ini tidak menguntungkan untuk dijalankan. Baiklah, itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rintan. Baik, selanjutnya analisis IRR, yaitu terlihat bahwa pada tingkat diskonto 5%, proyek ini menghasilkan NPV sebesar minus 185, 104, 843, dan pada tingkat diskonto 8%, NPV semakin negatif menjadi minus 297, 841, 87 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa proyek tidak menguntungkan pada kedua tingkat diskonto tersebut. Dengan investasi awal sebesar 1.368.602 rupiah, cash flow tahunan sebesar minus 273.105.600 rupiah, dan periode waktu 5 tahun, proyek ini tidak mampu menghasilkan nilai sekarang bersih yang positif sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek ini tidak layak untuk dijalankan. Selanjutnya, analisis ARR. Analisis ARR yaitu sebesar 19,28%. Diketahui investasi menghasilkan pengembalian rata-rata tahunan sebesar 263.889.600 dari total biaya investasi awal sebesar 1.368.602.000 rupiah. Nilai ini menunjukkan bahwa proyek tersebut cukup menguntungkan dengan pengembalian sebesar 19,28% per tahun yang lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga deposito atau alternatif investasi lain, yang artinya setiap 1 juta rupiah yang diinvestasikan akan menghasilkan rata-rata pengembalian sebesar 192.800 rupiah setiap tahunnya. Selanjutnya, analisis PI. Dapat dilihat bahwa NPV proyek ini adalah minus 331.390.122 rupiah dengan biaya investasi awal sebesar 1,3 miliar sekian. Dari perhitungan nilai PI proyek ini adalah sebesar 0,76, yang artinya investasi ini menghasilkan nilai sekarang sebesar 76% dari total biaya investasi awal. Karena nilai PI kurang dari 1, proyek ini dianggap tidak layak untuk dijalankan sehingga setiap 1 rupiah yang diinvestasikan tidak mampu menghasilkan pengembalian sebesar 1 rupiah atau lebih. Nilai PI yang rendah ini mengindikasikan bahwa proyek tidak memberikan keuntungan bersih yang cukup dan keputusan untuk tidak melanjutkan proyek tersebut adalah langkah yang tepat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih juga kepada penonton sekalian yang telah telah menyaksikan presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan saat presentasi kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat untuk para penonton sekalian. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menyaksikan.